Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, HKBP Resort Parulian mempunyai 2 huria. Huria sabungan namanya HKBP Paruluhan, dan 1 pagarannya HKBP Habeahan yang saat ini kita sedang lihat. HKBP Habeahan merupakan gereja yang berada di Kecamatan Litong Nihuta, Desa Habeahan, berjumlah 125 kepala keluarga. Dan HKBP Habeahan berjumlah 350 jiwa. Saat ini HKBP Habeahan sedang melakukan pembangunan atau tepatnya renovasi, di mana gereja sebelumnya sudah tidak terlalu menampung kepada kehadiran jemaat beribadah. Oleh karena itu HKBP melakukan renovasi dengan memperpanjang gereja, dan saat ini sedang dalam pembangunan. Bapak Ibu, saudara-saudara, panitia pembangunan HKBP Habeahan sudah menetapkan dari setiap kepala keluarga Tok Ripe namanya sebanyak Rp200.000. Dengan ini dan dengan segala hormat, panitia pembangunan HKBP Habeahan dan juga saya sendiri, Pendeta Resort HKBP Parulian, meminta dengan hormat jika Bapak Ibu saudara-saudara berkenan, kiranya dapat menyumbang dalam pembangunan atau tepatnya renovasi HKBP Habeahan ini, dengan harapan pada perayaan Natal nantinya gereja dapat dipergunakan oleh seluruh jemaat untuk merayakan Natal. HKBP Habeahan saat ini dilayani oleh guru jemaat yang menjadi pimpinan jemaat di Habeahan ini, yaitu Guru Stephen J. Nainggolan dan juga Bapak Ibu Sintua. Sumbangan Bapak Ibu saudara-saudara dapat disalurkan kepada panitia pembangunan HKBP Habeahan di nomor rekening yang tertulis di video ini, di rekaman ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perkenanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyumbang pembangunan gereja Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Jumat 25 Oktober 2024 tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 3, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Yesus harta sejati. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus di dalam hidup dan pelayanannya berlomba-lomba dalam mengejar suatu harta. Meski di dalam hidup dan pelayanannya tersebut perjuangan yang berat dilakukannya. Bahkan dia harus mengalami derita dan kesusahan. Paulus dalam hal ini bukan mengejar harta duniawi, tetapi harta surgawi
yang akan dikaruniakan Yesus Kristus kepadanya. Jadi Yesus Kristuslah harta yang dikejarnya. Sebab di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dunia sedang terjangkit penyakit konsumerisme. Manusia saling berpacu untuk memuaskan diri. Semuanya perlu uang. Sebab itu manusia berlomba-lomba mencari uang dan harta, sehingga mereka berharap nafsunya terpuaskan. Bahkan untuk mencapai keinginannya dan nafsunya, segala cara dilakukan oleh manusia untuk memperolehnya. Padahal sesuatu yang memberikan kenikmatan dan kepuasan kepadanya adalah sementara dan tidak bertahan. Manusia terjebak pada cinta uang, tetapi pada akhirnya merasa tidak bahagia dan hidupnya ada di dalam dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana sikap kita terhadap Yesus Kristus? Apakah kita memandang Yesus Juru Selamat kita itu laksana suatu harta yang tak ternilai harganya? Ataukah kita lebih puas dan lebih menyukai harta dunia sehingga mengorbankan iman kita kepada Yesus? Persembahkanlah hidup kita kepadanya. Biarkan Dia yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Sebab di dalam Yesus ada harta yang sejati, yaitu hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan yang akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga terhindar dari segala godaan duniawi. Dengan hikmat dan pengetahuan yang bersumber dari Kristus, di dalam kehidupan ini kita tahu mana yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dengan hikmat dan pengetahuan dari Yesus Kristus, kita memilih yang baik dan yang benar, yang memberikan kepada kita hidup saat ini dan kehidupan yang kekal di surga kelak. Oleh karena itu, di dalam hidup di tengah-tengah dunia ini, jadikanlah pengenalan kita akan Yesus Kristus sesuatu yang sangat berharga, dan melakukan kehendaknya menjadi harta yang sejati, yang tak ternilai harganya bagi kita. Jangan membuang harta yang sejati di dalam diri Yesus demi untuk mendapat harta duniawi yang fana. Yesus harta sejati. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 202 ayat 6. Kuha holongi ho. Tok tong ramuti malakaku di dalam hati gurani. Uhut say pargogoy rohaku mangaradoti hatami. O sondang sian surgoi sodangi rohaki. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Allah yang baik, yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami puji dan muliakan nama-Mu. Kiranya Engkau, ya Tuhan, menjadi harta yang sejati di dalam kehidupan kami. Kesetiaan kami tetap hanya kepada Tuhan, walau kami menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami anugerah, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Kami berdoa, ya Tuhan, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan.
Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam pengasihan-Mu. Dan seluruh kehidupan kami, kiranya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Cielo.